Namaku Merlin. Pengalamanku ini terjadi saat aku ikut sebuah training camp basket saat masa sekolahku beberapa tahun lalu. Basket merupakan salah satu hobi juga kesukaanku sejak kecil. Saat itu aku masih kelas 2 SMA. Setiap sore, aku dan tim basket sekolahku berlatih sepulang sekolah. Usai latihan, pelatihku mempunyai kabar bahwa akan ada 3 orang yang berangkat ke Semarang untuk mengikuti undangan Latgab se-Indonesia. Yang terpilih akan mewakili Bandung dan berangkat ke sana bersama sekolah terpilih lainnya. Akhirnya Pak Anton pelatihku itu menunjuk 3 orang. Yang salah satu diantaranya adalah aku. Aku sangat senang sekali karena bisa dipercaya untuk jadi salah satu yang bisa mewakili Bandung. Kita nanti akan menginap di Semarang selama 1 minggu. Tinggal di sebuah wisma di sana yang memang dekat dengan sarana atau lapangan tempat kita berlatih nantinya. Selain diberikan pelatihan, kita juga akan bertemu para profesional basket player yang akan sharing tentang basket. Wah, mendengar itu, aku langsung excited sekali untuk mengikutinya. Beberapa hari kemudian kami pun berangkat ke kota Semarang. Siang hari itu, sampai di sana kami langsung diantar ke wisma. Aku akan sekamar bertiga dengan Rani dan Giani. Wisma ini bentuknya seperti rumah dengan banyak kamar. Di sekitar wisma ini ada pepohonan besar yang mengelilinginya. Ketika berjalan ke kamar, aku sempat melihat ada sebuah pohon besar yang di bawahnya ada bangku panjang. Seperti tempat untuk duduk-duduk. Wah, sepertinya untuk santai-santai sambil nongkrong enak tuh di sana. Tak jauh dari sana juga ada kamar mandi yang berjejer. Jadi di wisma ini, kamar mandinya berada di luar kamar. Sedang di kamarnya hanya ada 2 tempat tidur dan meja juga lemari saja. Setelah menyimpan barang-barang, kami istirahat sejenak. Barulah sekitar jam 4 sore, kami langsung ke lapangan yang tak jauh dari sana dan memulai pemanasan lanjut latihan. Beres maghrib,
kami pun selesai dan bersih-bersih. Sebelum kami kembali ke kamar, Pak Anton berkata padaku untuk menyampaikan pada teman sekamarku. Dia berpesan, ketika malam nanti, jangan ada yang duduk-duduk di bawah pohon. Dan jangan masuk ke kamar mandi ujung itu. Begitu kata Pak Anton sambil menunjuk ke arah kamar mandi yang paling ujung. Kenapa, kataku? Pak Anton hanya bilang, itu sudah menjadi peraturan tidak tertulis di Wisma ini. Memang, sejak ada pelatihan di Semarang, ini sudah sering dilakukan. Dan Pak Anton bilang, jangan melanggar. Begitu katanya sambil berjalan menjauh. Aku pun kembali ke kamar. Sampai di kamar, aku langsung beristirahat. Karena besok pagi kita akan memulai pelatihan dari pagi. Esok harinya, kami memulai latihan yang cukup berat. Sampai maghrib kami pun selesai. Semua orang kembali ke kamar untuk beristirahat. Ketika aku akan berjalan ke kamar mandi, kakiku kram. Dan aku meminta untuk duduk sebentar. Rani dan Giani pun menemaniku. Mereka membopongku dan membawaku duduk. Oh, duduk pelan-pelan, sakit, kataku. Aku pun duduk di kursi dan menselonjorkan kakiku. Rani dan Giani duduk di sebelahku. Setelah sakitnya mereda, aku pun beristirahat sebentar di sana. Angin malam itu sangat sejuk, membuatku betah menikmati udara malam di kota itu. Sampai ketika ku lihat ke atas, baru ku sadar, aku duduk di bawah pohon yang besar. Aku langsung terperanjat kaget. Kami ketika itu duduk di bawah pohon besar itu. Aku langsung mengajak kedua temanku itu pergi. Ayo balik ke kamar.
teriakku. Temanku heran dan menyusulku. Entah kenapa, aku sekaget itu ketika tahu aku duduk di sana. Aku ingat kata Pak Anton, dan aku lupa memberitahu temanku. Karena kakiku masih sakit, aku berjalan terpapah. Rani membopongku. Lalu, kemana Giani? Tanyaku. Ketika aku tengok ke belakang, Giani terlihat baru saja keluar dari kamar mandi yang paling ujung. Giani? Kenapa kamu ke kamar mandi di ujung? Teriakku. Giani kaget, aku bentak. Dia berkata, karena kamar mandi yang lain sudah penuh. Aku seakan marah pada diriku. Entah apa yang akan terjadi nanti. Meskipun aku sedikit percaya tidak percaya pada tahayul. Kami bertiga pun kembali ke kamar. Sesampainya di kamar, Giani tidak berbicara padaku. Entahlah, aku juga jadi tidak enak padanya. Mungkin gara-gara tadi aku bentak. Kemudian Rani berkata akan ke kamar mandi dulu. Dia mau mandi. Kini tinggal aku dan Giani. Kulihat dia pun duduk membelakangiku. Gian, sorry ya tadi. Aku gak maksud apa-apa kok. Gian, kataku. Namun dia tidak menjawab. Aku pun beranjak mendekatinya. Baru saja aku maju selangkah, kulihat Gian menyisir-nyisir rambutnya dengan jari. Ku dengar dia bersenandung. Aku semakin mendekatinya. Gian terlihat agak aneh kali ini. Gian, Gian, kamu kenapa?
memegang bahunya. Dan astaga, tiba-tiba saja dia berbalik dan memegang tanganku. Lalu dia melempar dan mendorongku hingga aku terpental ke lemari. Aduh, punggungku menabrak lemari dengan sangat keras. Kulihat Ian berdiri menatap ke arahku sambil menyisir rambutnya itu dan tersenyum-senyum padaku sambil bersenandung. Ian kesurupan. Ya Tuhan. Aku coba berdiri mendekati pintu keluar kamar. Belum sampai aku ke pintu keluar, Gianni tertawa-tawa. Aku segera dengan cepat berlari keluar kamar. Tolong! Tolong, ada yang kesurupan, tolong! Aku berteriak sampai pelatihku Pak Anton datang dan segera ke kamar. Beberapa orang lainnya pun akhirnya ikut membantu. Kami semua berusaha memegangi badan Gianni. Tapi tidak seperti Gianni. Badannya sangat keras dan berat. Gianni terus meronta-ronta. Kami pun memeganginya. Dan tak apa yang merasuki dia. Gianni berontak bahkan memukul dan melempar pelatihku hingga jatuh ke pintu. Sampai salah seorang panitia membawa seorang ustadz dan coba menetralisir Gianni yang kesurupan itu. Singkat cerita, arwah yang masuk ke tubuh Gianni sudah dikeluarkan. Gianni pun sudah normal kembali. Namun, dia terlihat pucat dan kini tertidur. Aku mengipasinya. Badannya berkeringat. Pelatihku sudah mewanti-wanti hal ini terjadi. Aku lalu meminta maaf padanya. Apa yang terjadi ini rasanya memang salahku. Aku tidak memberitahu temanku itu. Dan katanya memang tempat ini angker. Entah ada cerita apa. Setelah suasana kondusif, yang lain pun kembali ke kamar. Aku dan Rani pun bersiap untuk tidur. Dan berharap aku bisa melupakan kejadian ini. Sampai aku tiba-tiba saja terbangun. Karena aku mendengar ada suara berisik yang melempar bola ke dinding kamar. Hah? Siapa sih ini? Apa mungkin dari kamar sebelahku? Kulihat Rani dan Gianni masih tertidur.
Aku pun bangun dan berjalan ke arah pintu. Suara itu masih terdengar. Dan ketika aku buka pintu, suara itu hilang. Ketika aku lihat keluar kamar, tidak ada siapa-siapa. Namun ada bola basket yang jatuh. Seperti baru saja dilempar. Ini pasti ada orang yang iseng nih. Bikin parno. Aku pun mengacukan bola itu dan melihat ke kiri dan kanan. Siapa nih yang malam-malam jahil? Itu saya. Astaga! Ketika aku lihat, yang tadinya aku lihat bola, kini menjadi sebuah kepala dengan mata membelalak. Rambutnya panjang terurai, wajahnya putih pucat menyeringai, dan dia tidak memiliki hidung. Saat itu kepalaku berat. Dan aku pun langsung tak sadarkan diri. Ketika tersadar, aku sudah dikerumuni oleh banyak orang. Katanya aku kesurupan. Sama seperti Giani. Kejadian ini menimpaku. Mungkin karena aku juga melanggar pantangan di tempat itu. Karena jelas di pohon dan di kamar mandi pojok itu ada penghuninya. Yang katanya sangat tidak suka jika kita masuk dan mengganggunya.